إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas perkara yang sangat penting dan mendasar, yaitu manhaj salaf dan firqah-firqah sempalan. Apa kaitan keduanya? Kaitannya adalah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW menggariskan satu garis, kemudian menggariskan di kanan dan kiri garis tersebut garis-garis lain, dan kemudian mengatakan kepada jalan yang lurus atau garis yang lurus tadi, dikatakan hadza siratullahil mustaqim, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian berkata tentang garis-garis yang di kanannya dan di kirinya dengan hadhis subul, ini jalan-jalan lain, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan, tidak ada satu jalan pun di sana kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya, halumma halumma, kemarilah kemarilah. Maka gambarannya, barakallahu fikum, jalan yang lurus tadi, siratal mustaqim, adalah jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, jalan para salafun as-salih radwanullah alaihim ajma'in. Sedangkan garis-garis yang di kanan dan kirinya adalah sempalan-sempalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Walaupun garis-garis itu banyak,
jumlahnya. Tetapi ringkasnya hanya dua, yaitu ekstrim yang ke kanan dan ekstrim yang ke kiri. Jalan yang lurus adalah jalan yang adil. Jalan yang paling lurus adalah jalan yang paling hikmah, yang paling adil, yang paling tepat, yang paling seimbang. Sedangkan jalan yang ke kanan dan ke kiri adalah yang melampaui batas dan ekstrim. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang berkurang-kurangan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, al-haqqu baina dhalalatain. Kebenaran itu berada di tengah antara dua kesesatan. Satu, kesesatan karena melampaui batas, ghulu, ekstrim, berlebihan, kebablasan. Sedangkan yang satu lagi sebaliknya, berkurang-kurangan, jafa. Sehingga barakallahu fikum, kebenaran berada di antara ghulu wal jafa. Ghulu ekstrim, berlebih-lebihan, jafa, berkurang-kurangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwasanya yang merusak sunnah itu ada dua golongan. Yang menambah-nambahnya dengan bid'ah, dan yang mengurang-uranginya dengan mengkebiri, mematikan dan membuang sunnah. Ini dua jenis. Yang satu menghidupkan sunnah tetapi menambahnya dengan bid'ah-bid'ah. Yang satu lagi sebaliknya, bukan ditambah, malah dikurang-kurangi. Oh, ini gak cocok, ini gak relevan, ini tidak tepat, ini tidak sesuai dengan zaman, dibuang satu persatu. Seakan-akan agama itu digunting-gunting oleh mereka. Yang kata Syekh Muqbil rahimahullah, yaqriduddin qardan. Menggunting agama sedikit demi sedikit, dari kanan, dari kiri, dari kanan, dari kiri. Habis agama. Ini gak masuk akal. Ini gak sesuai dengan kenyataan sekarang. Ini tidak tepat di masa kita. Ini habis. Yang ini jafa, yang itu ghulu. Tapi pertanyaannya, mengapa? Untuk apa kita pelajari kesesatan-kesesatan? Kalau kebenaran jelas, kita harus pelajari dan kita ingin tahu mana kebenaran, kita akan menjalaninya. Kalau kejelekan, untuk apa kita pelajari? Ikhwan fillah a'azzakumullah. Seorang penyair berkata, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi. Man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi." Aku mengenali kejelekan bukan karena kejelekan itu sendiri, tetapi aku mengenali kejelekan untuk menghindari. Siapa yang tidak bisa membedakan kejelekan dari kebaikan, dia akan terjerumus di dalamnya. Sehingga barakallahu fikum, kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah, supaya kita ikuti yang benar dan kita hindari yang salah. Kita perlu tahu mana hak, mana batil, agar kita ikuti yang hak dan kita hindari yang batil. Kita perlu tahu mana jalan yang lurus dan mana yang menyimpang. Supaya apa? Supaya kita berusaha mengikuti jalan yang lurus dan kita hindari jalan-jalan yang menyimpang. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu pernah berkata dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim dalam sahihnya, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dulu manusia bertanya tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani, karena aku khawatir kejelekan itu akan menimpa aku. Lihat Hudzaifah bin al-Yaman,
Kebanyakan manusia bertanya tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan karena aku khawatir aku terjerumus di dalamnya. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair. Ya Rasulullah, dulu kita di masa-masa jahiliyah dan kejelekan-kejelekan, kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini, kebaikan Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan lagi? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya, akan ada kejelekan nanti. Faqultu hal ba'da dzalika syarr min khair? Aku katakan, ya Rasulullah, setelah kejelekan itu apa akan ada lagi kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan. Iya, akan ada kebaikan lagi, tetapi padanya ada dakhanun, ada kekaburan, ada asap yang menutupi. Sehingga beliau bertanya, ya Rasulullah, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah, apa dakhannya? Kata Rasulullah SAW, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi, ta'rifu minhu wa tunkir. Kata Nabi SAW, akan muncul nanti satu kaum yang berpegang dengan sunnah bukan sunnahku, mengikuti bimbingan bukan bimbinganku. Engkau kenal dia tapi engkau mengingkari. Ikhwan ibn a'azzakumullah, diberitakan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya tidak disalahkan, kenapa kamu tanya kejelekan? Tidak, dijawab oleh Nabi, nanti akan ada kejelekan. Dan setelah kejelekan akan ada lagi kebaikan, tetapi ada kekaburan padanya. Apa kekaburannya ya Rasulullah? Dijawab alaihi salatu wassalam, kekaburannya adalah qaumun, satu kaum yang mengikuti sunnah bukan sunnahku, mengikuti bimbingan bukan bimbinganku. Ini barakallahu fikum menjadi kabur, menjadi tidak jelas. Hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Kata Hudzaifah selanjutnya, apakah setelah kebaikan yang ada dakhonnya tadi ada kejelekan lagi? Ada. Du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru dan mengajak ke neraka jahannam. Man ajabahu qadafuhu fiha, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Lebih mengerikan lagi, akan muncul nanti kata Nabi alaihi salatu wassalam, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak pada neraka jahannam. Mengerikan sekali. Tampilannya tampilan dai, tampilannya seperti orang yang menyeru berdakwah. Ternyata yad'u ila jahannam, man ajabahum, siapa yang menyambut ajakannya, qadafuhu fiha, akan dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, Hudzaifah mulai khawatir, ya Rasulullah sifhum lana, ya Rasulullah gambarkan kepada kami dai-dai yang mengajak pada neraka jahannam. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka kaum dari kulit-kulit kita sendiri dan berbicara dengan bahasa kita sendiri. Ikhwani fillah azakumullah. Artinya barakallahu fikum, mereka itu mirip dari segi dohirnya. Min jildatina wa yatakallam bi kalimatina, bilisanina, bilugatina. Kulitnya kulit kita, bahasanya bahasa kita, seperti muslimin. Tetapi ternyata mengajak kepada kesesatan yang menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahannam.
Maka Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku mengalami masa-masa itu? Masya Allah. Kita yang di akhir zaman ini sudah diwakili oleh Hudzaifah bertanya pada Nabi, bagaimana kalau kami menemuinya? Menemui zaman di mana di sana ada kekaburan, orang-orang yang mengikuti sunnah bukan sunnah Nabi, mengikuti bimbingan bukan bimbingan Nabi, dan di tengah mereka ada duat ala abwabi jahannam, ada dai-dai yang mengajak pada neraka jahannam. Bagaimana bimbinganmu ya Rasulullah kalau aku menghadapinya? Qal, pegang ini jawaban. Talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Pegang kaum muslimin dan penguasanya. Talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Tetaplah sabar bersama kaum muslimin dan penguasanya. Kata Hudzaifah, fa in lam takun jama'atun wala imam. Bagaimana kalau enggak ada jamaah, enggak ada imam? Berarti digambarkan oleh Hudzaifah kalau keadaannya chaos. Enggak ada penguasa, kacau. Enggak ada imam, enggak ada jamaah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Qala fa'tazil tilkal firaq. Tinggalkanlah semua firqah-firqah. Walau anta'ud ala asli syajaratin. Tinggalkan semua firqah, tinggalkan semua kelompok, walaupun engkau menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Hingga engkau mati dalam keadaan engkau menggigit akar pohon. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menjawab untuk Hudzaifah dan untuk orang-orang yang benar-benar mengalami masa-masa tersebut. Dai-dai yang mengajak pada kesesatan, dai-dai yang mengajak kepada kekafiran, dai-dai yang mengajak kepada ajaran kufur, ajaran sesat, ajaran menyimpang yang berakibat neraka jahanam. Sabarlah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dapatkan faedah penting dari hadis yang panjang ini dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Pertama, perlu kita tahu kesesatan-kesesatan agar kita enggak tertipu. Perlu kita tahu mana firaq ad-dallah, mana firqah-firqah yang sesat. Saya ambilkan kajian ini, saya sarikan dari kitab Lamhah an Firaqid Dallah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, sepintas tentang kelompok-kelompok sesat. Ini dari muhadarah, dari kajian beliau, dari daurah beliau yang kemudian ditulis dan dibukukan. Artinya barakallahu fikum para ulama memperingatkan hati-hati dari firqah-firqah sesat. Tahu kalian siapa saja firqah sesat? Ini. Hindarilah, hati-hatilah dari mereka. Ini menjawab syubhat yang ditebarkan oleh para hizbiyin yang katanya enggak perlu kita mempelajari kejelekan, enggak perlu kita mentahdir-tahdir kelompok-kelompok lain, ajarkan saja kebenaran, cukup, kata mereka. Kemudian mereka membawa seakan-akan dalil, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran, batil akan tersingkir. Sudah, enggak usah bicara kebatilan. Hak, terangkan saja kebenaran. Nanti tersingkir sendiri. Oh gitu. Ajib. Bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan hati-hati dari syaitan? Bagaimana ucapan Rasulullah SAW hati-hati dari duat ala abwabi jahannam? Bagaimana dengan ucapan-ucapan para sahabat hati-hati dari khawarij? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan itu makna
yang dikandung dalam ayat tadi, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Maknanya kalau engkau berdakwah dengan kebenaran, maka kebatilan akan kalah, akan tersingkir. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah menerangkan jalan yang lurus agar diikuti dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan, kebid'ahan dan kesesatan. Ini dakwah yang hak. Niscaya kebatilan akan kalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Yang namanya dakwah itu terdiri dari dua hal. Jangan separuh, jangan sepotong. Yaitu basyiran wa nadhira. Berapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyiran wa nadhira. Basyiran, memberikan kabar gembira bagi yang mau mengikuti kebenaran. Wa nadhira, dan peringatan bagi mereka yang tidak mau mengikuti kebenaran. Dua. Menerangkan kebenaran dan memperingatkan dari kebatilan. Ada ardun, ada rad. Ardun menjelaskan kebenaran, rad membantah kebatilan. Ini dua. Syekh Rabi' rahimahullahu ta'ala menyatakan, kalau engkau menanam pohon, engkau menyiraminya, memupuknya dan sebagainya, belum cukup. Sampai engkau melindunginya dengan pagar. Apa maknanya? Maknanya setelah engkau menyiramnya, setelah engkau memupuknya, tumbuh pohon, jangan dibiarkan diganggu oleh perusak-perusak. Beri pagar. Semprot dengan semprotan hama. Dua, memupuk dan menjaga. Memupuk dengan ilmu, menjaga dari penyimpangan-penyimpangan. Memupuk dengan ilmu, menjaga dari berbagai macam syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan dalam beberapa ayatnya untuk berpegang dengan kebenaran dan jangan berpecah belah. Bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat, sekian banyak ayat. Salah satunya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Perintah untuk bersama-sama berpegang dengan tali Allah, kebenaran, al-haq. Dan peringatan, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Jangan lepas dari tali tadi, jangan masuk ke dalam firaq. Jangan masuk ke dalam kesesatan-kesesatan yang akan membuat perpecahan. Jangan masuk ke dalam firqah-firqah yang akan memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika membawakan ayat ini, kata beliau, awsa 'inda dzalika biluzumi jama'atil muslimina wa imamahum. Diwasiatkan agar mereka tetap atau berjaga di dalam jamaah kaum muslimin bersama penguasanya dan jangan menyelisihi kebenaran. Jangan masuk ke dalam afkar mudillah wal madahib mudillah. Jangan masuk ke dalam pemikiran-pemikiran sesat. Jangan terjerumus ke dalam madhab-madhab sesat. Tetaplah di jalan keselamatan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qauluhu ta'ala, dan juga ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menjadi seperti mereka yang memecah belah atau berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih setelah datangnya kepada mereka al-bayyinat. Al-bayyinat adalah keterangan yang jelas. Dalilnya sudah sahih. Ayatnya Al-Quran sangat jelas.
riwayat-riwayatnya sudah dipersaksikan oleh a'immah ahlul hadits bahwa hadis itu sahih, mutawatir, maka terima, jangan ditolak. Ini bayinat namanya. Kalau sudah ada bayinat, tidak boleh ada pikiran lain, tidak boleh ada pendapat lain, tidak boleh ada usulan sebaiknya jangan begitu. Tidak bisa. Ini qala Allah, qala Rasul. Apa yang kita sampaikan di siang hari tadi dalam khutbah Jumat, bahwa kebenaran itu ada pada Quran wa sunnah, bima fahimahus salaf, dengan apa yang dipahami oleh salaf. Maka ini kita pegang kuat-kuat. Ini bayinat, keterangan yang jelas, ayatnya jelas, hadisnya sahih, dan ijma' sepakat para sahabat, sepakat muhajirin dan ansar. Maka peganglah kuat-kuat, addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan geraham kalian. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Apa maknanya? Maknanya jangan ditinggalkan, kamu akan berpecah. Jangan ditinggalkan, kamu akan berpecah belah. Mengapa? Kalau mereka bersatu, berpegang dengan tali yang sama, kalian akan bersatu. Tetapi ketika lepas dari tali tersebut, akan tercerai-berai. Yang ini berpendapat menurut saya, yang sana juga enggak, menurut saya lain, enggak seperti itu. Yang ketiga juga berkata, enggak bisa, pendapat saya yang paling benar. Bertikai, berselisih. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan seperti ini, bahwasanya wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, Allah katakan wa ulaika lahum adabun azim, merekalah yang akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa? Yang tafarraqu wakhtalafu. Sudah ada keterangan yang jelas dalam Quran, sudah ada keterangan yang jelas dalam hadis yang sahih, sudah ada keterangan yang jelas dalam ijma', kesepakatan para salafus saleh, tetapi dia masih berkata, tapi menurut saya, tapi saya pikir, tapi saya rasa orang ini akan memecah belah kaum muslimin dan diancam oleh Allah. Ulaika lahum adzabun azim. Apa kelanjutan ayatnya? Apa kelanjutan ayat ini? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan ada wajah-wajah yang menjadi hitam. Dalam tafsirnya ada ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Tabyadu wujuh ay tabyadu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal furqah. Wajah-wajah menjadi putih adalah wajah-wajah ahli sunnah, dan wajah-wajah yang menjadi hitam adalah wajah-wajahnya ahlul bid'ah wal furqah. Kalau disebut ahlul bid'ah, yang berikutnya wal furqah. Kalau disebut ahlus sunnah, apa lanjutannya? Wal jamaah. Mengapa? Karena siapa yang berpegang dengan sunnah akan bersatu dalam jamaah. Tetapi siapa yang masuk ke dalam bid'ah pasti akan terpecah belah, ahlul bid'ah wal furqah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selalu diingatkan bahwa kebenaran adalah jalan yang lurus. Hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan nyempal menjadi kelompok-kelompok sempalan. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa di jalan-jalan tadi ada syaitan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Enggak ada satu jalan pun di sana kecuali ada syaitan. Dan jangan dikira syaitannya mengerikan dengan taring yang tajam, dengan tanduk di kepala. Enggak. Yang mengatakan halumma halumma min jildatina
wa yatakallamu bi alsinatina. Kulitnya seperti kulit kita, pakaiannya seperti pakaian kita, bahasanya seperti bahasa kita. Dimulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi dimulai dengan innal hamdalillah. Bisa jadi. Setelah itu mengajak kepada khuruj alal hukam. Kita lawan orang-orang kafir itu yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian mulai mengajak memberontak pada penguasa. Siapa yang berbicara seperti itu? Pakaiannya seperti pakaian kita, ucapannya seperti ucapan kita, tetapi mengajak kepada kesesatan. Ada lagi yang diawali dengan mukadimah yang mirip, ternyata habis itu menyatakan dengan kalimat bahwasanya Abu Bakar kafir murtad, Umar kafir murtad, Aisyah berzina dan seterusnya. Man haula? Syiah Rafidah. Ikhwan fillah azakumullah. Yang kadang-kadang penampilannya menipu. Yang kadang-kadang penampilannya mercayani kalau kata orang di Jawa. Mantap sekali. Ternyata na'udzubillah pemikirannya sesat. Ayat ketiga yang berbicara tentang masalah perpecahan adalah innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Kata Allah, mereka-mereka yang memecah belah agamanya sendiri. Tadi berpecah, sekarang memecah belah. Farraqu dinahum, memecah agama mereka. Kanu syi'an, menjadi berkelompok-kelompok, beraliran-aliran, berhizib-hizib. Kata Allah, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka. Engkau tidak termasuk mereka. Berarti maknanya Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Dan mereka berlepas diri dari Nabi SAW. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama amruhum ilallah. Urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian dikhabarkan pada mereka apa yang mereka dulu lakukan di dunia. Ini perbuatan kalian, ini ucapan kalian, ini. Ikhwan fillah azakumullah. Sampai kemudian ketika diadab Allah katakan dzuqu ma kuntum ta'malun. Dzuqu, rasakanlah ma kuntum ta'malun, akibat perbuatan kalian sendiri. Apa itu perbuatannya? Farraqu dinahum, memecah belah agama. Agama itu satu, kitabullah juga satu, nabinya juga satu. Kenapa menjadi berbilang? Mengapa menjadi sekian macam pemahaman-pemahaman? Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya ini, fad-din wahid, agama itu satu. Wa huwa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa la yaqbal al-inkisam. Agama ini satu, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. La yaqbal al-inkisam ila diyanat, tidak menerima perpecahan kepada madhab-madhab, aliran-aliran yang berbeda-beda. Bal dinun wahid, satu agama, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Rabbun wahid, Rabbuna jalla jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, taraktukum ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha sawa, la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali pasti binasa. Ada pilihan lain yang Nabi tawarkan? Enggak ada. Ada pilihan atau jalan lain?
Yang Nabi tawarkan, tidak ada. Taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Sama-sama terang. Kalau kalian dikasih alamat yang jelas, alamat dunia, malam hari gelap susah. Walaupun alamatnya jelas. Tapi ini gelap. Nanti besok saja nunggu siang. Siang baru kita cari. Itu kalau jalan-jalan hissi. Tetapi jalan agama sangat terang benderang malam maupun siang. Lailuha kanahariha sawa. La yazigu anha ba'di illa halik. Kata Nabi, tidaklah ada orang yang menyelisihinya, yang menyimpang daripadanya, kecuali akan binasa. Taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu. Kata Nabi, aku tinggalkan di tengah kalian sesuatu yang kalau kalian pegang, kalian gak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku, kata Nabi SAW. Maka ini yang menjadi hujjah, ini yang menjadi dalil, ini yang menjadi pegangan yang kuat. Dan kemudian ikutilah para salafus saleh dalam memahami Quran wa sunnah tadi, agar selamat. Kalau ada ajakan-ajakan lain, dalam tanda petik, kalau ada ajakan-ajakan yang nyeleneh, kalau ada ajakan-ajakan yang syadzah, syudzuz, di hadis tidak ada, di ayat tidak ada, disuruh untuk berpecah belah, disuruh untuk menyimpang, disuruh untuk menyelisihi ayat, menyelisihi hadis, menyelisihi salaf. La, tidak. Kami enggak mau menyimpang, kami enggak mau sesat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun satu masalah, mungkin orang berkata cuma satu lah, tak apa-apa. Tidak. Satu kamu tinggalkan akan terseret pada yang kedua. Dua kamu tinggalkan akan terseret pada yang ketiga dan seterusnya. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebelum Rasulullah SAW wafat, di sakitnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, Jais Usama berangkat. Beliau sedang sakit ini. Mengapa pasukan Usama belum berangkat? Ya Rasulullah, mereka mengkhawatirkan engkau. Berangkat, kata Nabi. Jais Usama berangkat. Berangkat. Belum jauh, baru beberapa desa, Rasulullah SAW benar-benar wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Balik pasukan tadi. Kesedihan yang sangat, kehilangan Rasulullah SAW. Wajar mereka balik. Sampai selesai urusan jenazah Rasulullah SAW dan penguburan jenazah, sampai di baiatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, perintah pertamanya, Jais Usama berangkat. Para sahabat protes, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Rasulullah, ini di dalam negeri sedang kacau. Masa kita mengirimkan pasukan ke luar negeri? Ya, hitungannya hitungan akal. Kalau kirim ke luar negeri, dalam kacau ini. Kata Abu Bakar, Jais Usama berangkat. Pasukan Usama berangkat. Ya Abu Bakar, begini. Wallahi, demi Allah, aku tidak mau membatalkan satupun apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau aku meninggalkan satu sunnah Nabi, kalau aku meninggalkan satu perintah Nabi, aku khawatir an azig, aku khawatir akan menyimpang, aku khawatir akan sesat. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, satu perkara saja, memberangkatkan pasukan Usama. Dia lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan Jais Usama berangkat, sampai diulangi lagi ketika sudah sakitnya lebih parah, berangkat. Kemudian aku mengatakan jangan berangkat begitu. Tidak. Aku tidak akan membatalkan apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai ada kalimat beliau radhiyallahu taala anhu,
Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku akan tetap memberangkatkan pasukan. Usama. Tegasnya Abu Bakar. Ternyata sesuai dengan hikmah. Begitu pasukan tadi berangkat ke Syam, menemui pasukan-pasukan musuh, yang tadinya mereka gembira, pimpinan mereka telah mati, pasti mereka down mentalnya, pasti begini, pasti begitu. Tiba-tiba datang pasukan besar dipimpin oleh seorang anak muda berumur 17 tahun. Usama bin Zaid waktu itu masih 17 tahun. Mereka berkata, ternyata tidak. Walaupun pimpinan mereka mati, walaupun Rasul mereka wafat, ternyata mereka tetap solid, tetap kokoh. Justru mereka yang down mentalnya. Ini hikmah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah ketegasan dalam berpegang dengan sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memperingatkan agar jangan berpecah. Tadi sudah sebutkan ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an. Sekarang hadis-hadis. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Tetaplah kalian di dalam jamaah, kalian jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Sama dengan apa yang ada dalam ayat. Sama dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Atas kalian untuk tetap dalam jamaah dan jangan bercerai-berai. Dalam jamaah dengan dua maknanya. Makna pertama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Jangan lepas dari jamaah kaum muslim dan penguasanya. Yang kedua jamaah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa? Al-jamaah. Ya Rasulullah, siapa al-jamaah? Mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang seperti aku dan para sahabatku. Sekali lagi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebenaran ada pada Rasulullah SAW dan kemudian pengikutnya para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Itu al-jamaah. Berarti makna alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk berpegang dengan jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Kalau kalian lepas dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya, apalagi menghunuskan pedang kepada mereka, memerangi kaum muslimin, memerangi penguasa muslim, akan tercerai-berai, akan terpecah belah. Satu. Yang kedua juga sama. Lepas dari para jamaah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, lepas dari generasi salaf, lepas dari pemahaman salaf, akan terpecah belah dalam berbagai macam pemahaman bid'ah, akan terpecah belah dalam berbagai macam pemahaman sesat. Karena pemahaman yang diridhoi oleh Allah, pemahaman mereka. Pemahaman yang disetujui oleh Rasulullah SAW, pemahaman mereka. Nabi menyatakan mereka sebaik-baik manusia adalah generasiku, dan Allah menyatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Kurang apa? Kurang dalil apa? Ayat-ayat Al-Quran yang menjamin mereka, kamu dan saya, dan semua kelompok-kelompok, semua manusia, enggak ada yang mendapat wahyu dari langit, kamu di jalan yang lurus, nada. Iya kan? Yang ada adalah para sahabat. Yang turun ayat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Nabi juga mengatakan alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maka ikutilah pemahaman orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, alaikum bil jamaah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah para sahabat. Wa iyyakum wa furqah, wa iyyakum wal furqah. Hati-hati kalian dari perpecahan.
lepas dari salaf, pecah belah. Lepas dari generasi para sahabat, akan tercerai-berai. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man arada bahbuhatal jannah fa'alaihi bil jamaah. Siapa yang ingin tengah-tengahnya surga, yang paling bagusnya, yang paling indahnya, yang paling tingginya, fa'alaihi bil jamaah, maka hendaklah dia untuk tetap bersama jamaah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari seseorang dari sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi mengatakan, ayyuhan nas, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Ayyuhan nas, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Ayyuhan nas, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Diulang 3 kali, thalatha mirar. 3 kali Nabi mengucapkan. Saking tegasnya Rasulullah SAW menyatakan, diulang. Pesan agar tetap kalian bersama jamaah, jangan bercerai-berai. Artinya tetaplah bersama jamaatul ula, jamaah yang pertama, dan jangan kamu nyempal. Jangan kamu menyimpang ke dalam firqah yang terus bermunculan sepanjang masa. Jangan nyempal ke kanan, jangan nyempal ke kiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda tentang perpecahan tadi menjadi 73 golongan dengan lafaz yang disebutkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah berdiri di mimbar kemudian menyatakan, sesungguhnya iftaraqatil yahudu, berpecah Yahudi menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara, dan berpecah kaum Nasrani menjadi 72 golongan, dan akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Saya ambilkan dari lafaz yang ada dalam Kitabus Sunnah Ibn Abi Asim, karena di sana ada kalimat fil ahwa. Berpecah Yahudi menjadi 71 golongan fil ahwa. Berpecah Nasrani menjadi 72 golongan fil ahwa. Dan akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, lebih banyak dari mereka semua, fil ahwa, di dalam hawa nafsu. Ziyadah yang thiqah, karena disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhilalul Jannah fit Takhrij Kitabus Sunnah. Fil ahwa berarti perpecahan mereka tadi menjadi 71 golongan, 72 golongan, 73 golongan karena hawa nafsu, karena hawa. Sampai di lafaz terakhirnya ada kalimat tatajara tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu bisahibihi, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berpecah umatku menjadi 73 golongan di dalam hawa nafsu. Menjalar hawa nafsu tadi pada mereka seperti menjalarnya penyakit kalab, penyakit rabies pada penderitanya. La yada' irqan wala mifsalan illa dakhala. Tidak tersisa satu sendi pun, tidak tersisa satu urat pun, kecuali penyakit tadi memasukinya. Berarti perpecahan tadi disebabkan oleh hawa, keinginan pribadi seseorang. Saya pengennya begini, saya pengennya begitu. Sama saja apakah keinginan untuk dia dimuliakan di dunia, atau mendapatkan keuntungan di dunia, mendapatkan kedudukan di dunia, atau hawa nafsu yang lain. Apa yang lain?
ada yang aneh dan nyeleneh. Aliran yang bukan pengen keuntungan, yang umumnya kan orang pengen keuntungan, ahlul hawa. Tapi ini pengennya yang paling susah, yang paling berat. Rasanya kalau puasa itu pakai sahur, kayak bukan puasa, cuma pindah makan saja. Oleh hawa nafsunya berkata, ini gak benar kayaknya, harusnya gak usah sahur lah. Maka dia puasa berkata tidak perlu sahur. Padahal Nabi menyatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Masih merasa kurang, ini kurang. Masa kita berteduh? Jangan berteduh. Biar di tengah panas matahari berlapar-lapar. Masa pakai duduk? Saya akan berdiri terus. Nggak akan duduk. Nyiksa diri. Ini kan keinginan hawa nafsu. Walaupun aneh keinginannya bukan yang enak-enak, tapi susu yang berat-berat sukanya. Kalau lebih berat kayaknya lebih marem, lebih mantap gitu. Sama juga hawa nafsu. Sataftariku ummati ala 73 firqah fil ahwa. Tatajara tilkal ahwa. Hawa nafsu tadi menjalar pada mereka seperti menjalarnya penyakit rabies, dalam bahasa Arab kalib. Kenapa diterjemahkan rabies? Karena di dalam kitab Gharibul Hadis Ibnul Athir disebutkan al-kalib adalah maradun bisababi 'adil kalbi, atau kama qala rahimahullah, penyakit yang disebabkan oleh gigitan anjing. Orang yang digigit oleh anjing yang berpenyakit kalib, dia akan terkena kalib juga. Dan kemudian dia akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran waras. Yani yusbihul junun. Disebutkan yusbihul junun, seperti orang gila. Dan merasa haus yang sangat. Ketika diberi minum, dia mati. Itu penyakit kalib. Maka wallahu ta'ala alam itu seperti penyakit rabies. Ketika digigit anjing gila, dia menjadi gila. Bagaimana orang gila? Berjalan tanpa otaknya, berjalan dengan tidak berfikir, iya kan? Majnun, seperti orang junun, seperti orang gila. Demikian pula mereka-mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, berjalan tidak dengan ilmu, berjalan tidak dengan bimbingan Quran dan Sunnah, berjalan tidak dengan bimbingan dalil-dalil, berjalan tanpa tujuan kesana kemari. Yakhbitu khabta ashwa'a man tusib. Seperti berjalannya unta yang buta, nabrak sana nabrak sini, tidak terbimbing. Disitulah wajhus syabah, sisi keserupaannya. Orang yang dikuasai hawa nafsu dengan orang yang terkena penyakit rabies ada kemiripannya. Sama-sama berjalan tanpa ilmu, berjalan tanpa bimbingan. Ikhwani fiddina azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yuti'ir rasul, siapa yang yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang tetap di atas ketaatan pada Allah dan Rasulnya, tidak terbawa oleh hawa nafsu, tidak terseret oleh hawa dan syubhat, maka mereka akan digabungkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, wasalihin, para orang-orang saleh. Ini barakallahu fikum jawaban dari permintaan kita setiap hari, setiap salat, setiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Siapa? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu yang kita minta. Ternyata barakallahu fikum sudah Allah jawab. Kalau mau jalan yang lurus,
taati Allah, taati Rasul, dan berjalanlah di jalan para anbiya, para nabi. Mereka semua berdakwah kepada tauhid, berjalanlah di atas jalan tauhid bersama para siddiqin. Siapa di antara siddiqin? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Para syuhada, para sahabat yang Rasulullah SAW katakan dia syahid, dia syahid, dia syahid, dia syahid. Siapa para salihin? Solihin yang pertama adalah generasi pertama. Kemudian pengikutnya, kemudian pengikutnya, kemudian pengikutnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ketika kita berkata, ihdinas siratal mustaqim, kita mengatakan pula, ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Kami meminta jalan orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kembali pada pembahasan awal, 3 jalan. Al-haqqu baina dhalalatain. Kebenaran di atas atau di antara 2 kesesatan. Mereka-mereka yang berilmu tetapi tidak mau beramal, seperti Yahudi. Tahu dia ilmunya, tapi enggak mau beramal. Allah murka pada mereka. Ini al-maghdubi alaihim. Ya Allah, aku tidak menginginkan jalan mereka yang dimurkai, yang punya ilmu tapi enggak beramal. Waladhdallin, tidak pula orang-orang yang sesat. Orang yang pinginnya beramal tapi enggak punya ilmu. Kayaknya ini baik, kayaknya ini bagus, sepertinya ini hak, dijalani. Akhirnya tersesat, menyimpang, dal. Mengapa? Beramal tanpa ilmu. Yang ini berilmu tanpa amal. Dua-duanya sesat. Yang ini ekstrim. Barakallahu fikum, kebablasan melampaui batas, yaitu Nasrani. Sedangkan Yahudi menggunting-gunting agama. Apa perbuatan Yahudi? Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Apalagi yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, membolak-balikan kalimat dari tempat-tempatnya. Yang ini jafa, yang ini ghulu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikutilah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat mereka, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Dan hati-hati dari kesesatan orang-orang yang dimurkai dan kesesatan orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Jalan orang-orang yang sesat adalah jalan orang yang beramal tanpa ilmu. Maka jalanlah di atas jalan yang hak, beramal dengan ilmu, berilmu untuk diamalkan. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.